mewakili dari 3 teman saya, yaitu Wigit, yang kedua itu Taufik Hidayatullah Sadiq, yang ketiga Rahmat Febrianto. Di sini kami mendapatkan tugas kelompok untuk menganalisis sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut kita sendiri yang menentukan untuk memilih perusahaan mana yang akan kita analisis. Oke, baiklah, di sini nama-nama kelompok. Yang pertama Alan Karlina, yang kedua Wiki, yang ketiga Taufik Hidayatullah Sadiq, dan yang keempat Rahmat Febrianto. Di sini kami menganalisis suatu laporan di mana mata kuliah analisis laporan keuangan yang dibimbing oleh Pak dosen Bapak Anwar Rifai. Oke, baiklah. Di sini kami menganalisis suatu laporan menggunakan 3 rasio. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, dan yang ketiga rasio profitabilitas. Untuk rasio likuiditas itu rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mensiagakan kas atau aset lain yang dapat disegera dirubah menjadi kas dalam rangka memenuhi beragam liabilitas. Artinya, semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan, maka dapat diinterpretasikan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Lalu ke rasio solvabilitas itu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan untuk rasio profitabilitas itu rasio yang merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Nah, hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan tersebut. Langsung saja, di rasio profitabilitas ini terdapat 2 yang akan kita bahas. Yang pertama itu ROA dan yang kedua itu ROE. Di sini saya akan membahas yang ROA. Jadi ROA adalah return on asset, di mana digunakan untuk mengukur perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimiliki ataupun yang dipunya. Nah, untuk rumus profitabilitas ini yang bagian ROA, laba sebelum pajak penghasilan dibagi aset dikali 100%. Nah, sesuai dengan yang sudah saya cantumkan gambar di bawah ini, itu sudah saya ringkas. Itu sudah terdapat laba sebelum pajak penghasilan yang sudah saya tebelkan, dan untuk jumlah asetnya itu juga bisa Anda lihat. Jumlah aset yaitu 351,958 dan jumlah labanya sebelum pajak penghasilan itu 34,054. Lalu kita kalikan 100% sama dengan 9,67%. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu kebagian ROE, Return on Equity, di mana digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba. Nah, di bagian ROE ini rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas. Nah, di sini juga saya sudah menambahkan gambar ringkasannya, yaitu bisa kita lihat jumlah laba rugi dari operasi yang dilanjutkan itu sama saja seperti laba bersih setelah pajak. Nah, itu jumlahnya yaitu 26,621. Lalu kita cari jumlah ekuitasnya. Di situ juga sudah saya tambahkan yaitu 186,763. Lalu kita kalikan 100%. Nah, sama dengan hasilnya 14,25%. Dengan hasil di bawah dari hitungan ROE, perusahaan ASII kurang dalam menghasilkan laba karena yang baik itu di atas 15%.
Kita selanjutnya akan membahas rasio yang kedua, rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama itu rasio lancar, yang kedua rasio cepat, dan yang ketiga itu rasio kas. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama itu rasio lancar. Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Rumus rasio lancar yaitu aset lancar dibagi utang lancar. Lalu sudah saya tambahkan juga gambar di bawah itu. Jumlah aset lancarnya itu 129,058 dan jumlah utang lancar itu sama saja disebut dengan pinjaman jangka pendek ya. Jadi 15,427 dikalikan 100% dan hasilnya 836,5%. Nah, untuk yang selanjutnya itu rasio cepat. Rasio cepat itu digunakan untuk rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar, atau juga bisa disebut utang jangka pendek dengan aktivitas lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan. Nah, rumus rasio cepat itu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Jadi juga sudah saya tambahkan gambar di bawah tersebut. Jumlah aset lancarnya atau aktiva lancarnya itu 129,058 dan jumlah persediaannya itu 22,510 dan jumlah pinjaman jangka pendeknya atau utang lancarnya itu 15,427. Nah, lalu kita masukkan 129,058 dikurang 22510 lalu dikali 100% dibagi 15,427 dan hasilnya yaitu 690,6%. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu rasio kas. Rasio kas itu digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Jadi rumusnya rasio kas sama dengan kas plus aktiva setara kas dibagi utang lancar. Nah, sesuai dengan yang sudah saya tambahkan di bawah, kas dan setara kas itu nilainya 24,330, lalu dikali 100% dibagi untuk pinjaman jangka pendeknya atau utang lancarnya itu 15,427. Jadi hasilnya 15,7,7%. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga yaitu solvabilitas. Solvabilitas ini dibagi menjadi 2, yaitu DAR dan DER. DAR yaitu debit to asset ratio, digunakan untuk mengukur persentase dana yang berasal dari hutang, baik hutang jangka pendek ataupun panjang. Nah, semakin rendah semakin baik bagi perusahaan. Artinya semakin rendah rasio pada solvabilitas ini maka perusahaan itu semakin baik. Nah, untuk rumus DAR itu yaitu total hutang dibagi total aset dikali 100%. Langsung saja sesuai gambar yang sudah saya tambahkan, jumlah liabilitas atau total utang yaitu 165. Nah, sesuai gambarnya sudah ditambahkan, jadi tinggal menyesuaikan aja jumlah liabilitas, jumlah total asetnya, lalu kita kalikan 100% dan hasilnya yaitu 46,93%. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang bagian DER ya.
di mana digunakan untuk mengukur hutang yang dimiliki dengan modal sendiri. Semakin kecil, maka akan lebih baik dari perusahaan. Nah, untuk rumusnya DER yaitu total hutang dibagi total ekuitas dikalikan 100%. Sesuai gambar yang sudah saya tambahkan di bawah, jumlah liabilitas atau total hutangnya itu 165195 dan untuk total ekuitasnya itu 186,763, lalu kita kalikan 100% dan hasilnya 88,45%. Oke, baiklah. Dari kesimpulan rasio solvabilitas ini dari pengukuran DER dan DAR bahwa uh, untuk rasio DER dan DAR terbilang mampu dalam perusahaan ASII 2019 untuk membayar seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang suatu perusahaan. Dan untuk perhitungan dari rasio profitabilitas baik ROE dan ROA untuk perusahaan ASII tahun 2019 itu kurang dalam menghasilkan laba karena laba yang baik itu setara dengan 15% ataupun lebih dari 15%. Sedangkan dari penghitungan rasio profitabilitas itu dia hanya menghasilkan laba 14,25%. Jadi terhitung kurang dalam menghasilkan laba. Dan untuk di bagian rasio likuiditas dari perhitungan aset lancar, cepat, dan kas untuk rasio likuiditas di perusahaan ASII 2019 dapat diinvestasikan bahwa kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya itu sangat bisa karena dapat diinvestasikan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Nah, di perusahaan ASSI ini untuk rasio likuiditasnya didefinisikan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Oke, baiklah. Itulah kesimpulan dari analisis laporan keuangan dari perusahaan ASII Astra International Tbk pada tahun 2019. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan. Jika terdapat suatu kesalahan ataupun salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.